welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, ini adalah cerita pendek dari aku. Semoga kalian suka sama ceritanya, walaupun kadang cerita aku agak nggak masuk akal ya, tapi semoga bisa menghibur kalian. Dan sebelumnya aku mau minta maaf karena aku jarang upload, karena ya aku baru balik kampung. Sekarang aku udah balik, semoga aku bisa ngupload setiap 2 hari sekali seperti sebelumnya. Doain aja ya, dan semangatin aku terus. Anyway, buat kalian yang mau nge-request cerita selanjutnya, langsung komen di bawah, karena aku biasa suka baca-bacain komen kalian juga. Dan kalau aku kepikiran, pasti langsung aku bikinin. Oke? Jadi tenang aja. Jangan lupa di subscribe, tonton sampai habis. Jangan lupa juga klik tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol notification atau lonceng, supaya tiap kali aku upload kalian bisa tahu gitu ya. Mohon maaf, permintaan saya tuh banyak banget, tapi nggak susah kan? Langsung aja kita masuk ke videonya. Selamat makan, selamat menonton. Terima kasih banyak guys. Gue mesti nyamar jadi anak SMA buat ngelindungi adek lu? Lu gila? Yan, please, cuman lu yang bisa gue mintain tolong. Semua juga udah gue urus. Lu tinggal hadir aja di sekolah nanti. Pacar lu? Kenapa gak suruh pacar lu? Kenapa malah suruh mantan lu yang udah lama gak ketemu buat ngelindungi adek lu? Maafin gue dan tolong ya, Yan. Angkat anjir, kenapa coba adek yang mesti dilindungi? Breaking news. Ditemukan pria berusia 25 tahun meninggoy secara mengenaskan akibat penusukan random di Jalan Anggrek 414. Buset, itu kejadiannya beneran di kota ini, dan kenapa deket banget sama rumah gua? Dikabarkan korban berinisial A sedang berjalan kaki. Halo, kami dari kepolisian. Apa? Polisi? Emang si Aiden kena masalah apa pak sampai ke kantor polisi? Iya udah, bapak kasih tahu kantornya di mana biar saya datang ke sana sekarang juga. Soalnya saya juga ada perlu gitu loh sama Aiden yang punya HP ini. Mohon maaf sebelumnya, Ibu. Pak Aiden adalah korban penusukan random yang ada di berita saat ini. Apa? Yona turut berduka ya. Tapi ya, aku harus gimana? Kak Aiden udah nggak ada dan kakak tahu sendiri aku nggak punya orang tua. Ya udah, gimana kalau untuk sementara kamu? Permisi Yona, apakah kamu sudah siap untuk tinggal di panti asuhan bersama kami? Jika kamu sudah siap, kami akan menjelaskan prosedur lengkap mengenai... Sabar ibu ini ngomong apaan sih? Orang lagi berduka loh bu, kok bisa-bisanya ibu ngomong kayak gitu? Iya, saya paham. Hanya saja dia masih anak di bawah umur dan tidak mungkin anak di bawah umur dibiarkan tanpa orang tua ataupun wali seperti ini. Jadi Yona, ayo ikut prosedurnya dan Saya bakal jadi walinya Yona untuk sementara. Kak, gue tahu lu disuruh Kak Aiden buat jagain gue, tapi balik ke SMA. Iya kan? Kenapa nggak suruh gue jadi guru aja gitu loh? Kan masih lebih masuk akal. Emangnya kakak cukup pinter buat jadi guru? Terus gue bisa jadi guru nari, iya kan? Nggak susah kan kalau jadi guru nari? Tapi mana ada sih kak kelas menari di zaman sekarang. Hebatnya anak, baru beberapa hari kakaknya meninggoy. Dia udah bisa pulih dan ceria lagi. Jadi, Kapin udah tahu kan ya misi kakak nanti apa? Misi? Emangnya gue ada misi apaan? Abang lu cuma minta tolong gue buat jagain lu di sekolah. Duh Kak Aiden mah gitu ngejelasin setengah-setengah. Intinya sekolahku tuh bukan sekolah biasa kak. Lu bikin gue panik aja deh. Ini mah sekolah biasa, pembulian di mana-mana sama potong roki di mana-mana. Weh Yona, lu bareng siapa tuh? Anak baru ya? Iya nih, gue lagi ngasih dia tur keliling sekolah sebelum gue anterin ke kelasnya. Oh gitu, pastiin ya kamera HP-nya lu rusakin. Siap Cel. Weh, ini kenapa kamera HP gue mau dirusakin? Jangan bilang gue lagi jadi korban pembulian lagi di sekolah ini. Kagak, udah sini HP lu. Lu bakal tahu setelah lu masuk ke kelas nanti kak. By the way kita sekelas. Semuanya silahkan simpan buku pelajaran kalian dan keluarin laptop yang ada di laci meja kalian. Buset, canggih amat sekolah zaman sekarang. Udah pakai laptop belajarnya. Mana disediain lagi laptopnya. Apa-apaan ini? Oh iya, ibu lupa. Ada anak baru ya di kelas ini. Semuanya perkenalkan, itu Pian dan dia bakal jadi teman kelas kalian. Halo guys. Nah sekarang ayo hidupin laptop kalian dan cari mangsa sebanyak-banyaknya. Siapa yang bisa nipu lebih dari 100 orang bakal dapat nilai A+ di semua mata pelajaran. Siapa yang bisa nipu lebih dari 100 orang bakal dapat nilai A+ di semua mata pelajaran. Apa-apaan ini? Kita nggak ada yang belajar. Sabar, satupun dari kalian belum ada yang ngejelasin ini ke anak baru. Yaudah ibu yang jelasin. Kalian kejarin target kalian. Dan anak baru, jam belajar di sekolah ini hanya 8 jam alias 1 hari aja. Sisanya 40 jam kita pakai buat ngejar target ini. 40 jam dalam seminggu? Ingatnya 5 hari berturut-turut kita pakai cuman buat
nipu orang. Betul, jadi sekarang kejar target kamu. Kalau kamu nggak mau ginjal kamu dijual di pasar gelap. Bu, ibu nggak mention target buat anak baru berapa? Oh iya, sorry ibu lupa. Untuk anak baru, target kamu 1000 dalam seminggu. Yang artinya sehari kamu minimal mesti nipu 200-an orang. Paham kan ya sampai sini? Gila banget sih ini kak, targetnya makin tinggi. Emang sebelumnya berapa? Cuman 300 seminggu. Kayaknya mereka lagi butuh duit cepet deh. Halo, Kak Pian? Gue penasaran lu sama Eden kenapa bisa sampai kecemplung ke sekolah beginian sih? Sejujurnya ini sekolah gue dan Kak Eden tuh salah satu intel negara yang ditugasin ke sini buat mengungkap penipuan ini. Apa? Si Eden intel? Iya, makanya dia mutusin kakak. Soalnya kalau jadi intel dia nggak boleh berhubungan sama siapapun yang bakal ngacauin misinya kemudian hari. Maksudnya gue jadi penghambat kerjaan dia gitu? Wah, lihat aja deh kalau sampai bangun dari kubur gue tampol mukanya. Mampus gue lupa lagi adiknya masih sedih, kakaknya meninggal. Nggak apa-apa kak, aku udah janji sama diri sendiri nggak bakal sedih sampai nangkap orang yang ngehabisi nyawa Kak Eden. Emangnya lu tahu siapa yang ngehabisi nyawa kakak lu? Pasti salah satu orang yang ada di sekolah ini, entah guru maupun murid. Kenapa kalian berdua masih di sana dan bukannya ngejar target, Maaf bu, kami nggak dengar udah bel. Kalau gitu yuk masuk kelas yuk. Duh, hati gue terlalu gak enakan anjir buat nipu orang. Apa gue kabur aja ya? Iya, gue kan cuman warga biasa yang kebetulan pengangguran, bukan intel ataupun orang hebat yang bisa mengungkap semua penipuan itu. Siapa sih pagi-pagi? Hah? Kalian siapa ya? Kami supir pribadi buat ngantar jemput lu ke sekolah. Loh, tapi saya nggak pernah bayar buat fasilitas itu deh. Oh, ini fasilitas gratis dari sekolah. Jadi, udah siap berangkat belum lu? Mampus gue gak akan bisa lari dari sekolah ini, sial. Eden, awas lu ya. What? Kamu belum pecah telur? Kamu gila? Target kamu seminggu tuh 1000 loh. Maaf bu. Gak bisa dibiarin. Bawa dia ke ruangan operasi sekarang juga. Sampah kayak gini harus cepat diatasi. Bu, tolong bu, ampuni saya bu, saya juga masih belajar kan bu. Enggak, yang gak berguna kayak kamu harus cepat di atas. Siapa yang izinin ibu seenak jidat nyakitin teman saya? Erwin, ibu hanya bantuin bisnis kamu biar. Jidat nyakitin teman saya. Erwin, ibu hanya bantuin bisnis kamu biar. Kapan itu barusan? Pistol. Bawa dia ke UKS dan suruh guru lain awasin kelas itu. Target kita harus tercapai kali ini. Baik, Erwin. Kak Pian, Kak bangun, Kak. Di mana ini? Di UKS. Dan kenapa lu bisa tiba-tiba di sini sih? Gue cariin lu kemana-mana. Apa yang terjadi? Apa ya? Oh iya, gue ingat ada murid sekolah ini yang namanya Erwin nembak kepala butet sampai wetong. Halo, kok lu diem aja sih? Erwin itu siapa? Erwin tuh anak pemilik sekolah ini. Oh, ya udah kalau gitu. Sekarang kan tugas gue cuma ngawasin lu doang ya. Kita tunggu aja ya sampai bantuan datang. Bantuan? Emang siapa yang bakal bantuin kita, Kak? Kakak lu sih bilangnya gue cuma perlu ngawasin lu sampai bantuan datang. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu bantuannya tuh datangnya kapan gitu loh. Jadi kita tunggu aja ya. Oh ya, anak baru. Nama lu Pian kan ya? Iya, lu Erwin kan ya? Gak usah takut itu kali sama gua. Gua nggak bakal sentuh lu kok, karena lu bukan ancaman buat gua ataupun sekolah ini. Sejujurnya hidup gue lucu. Gue anak yang punya sekolah ini. Tapi gue juga diancam kalau gue gak bisa capai target. Semua murid di sekolah ini bakal dibun-bun. Sabar, lu diancam? Bukannya lu yang ngubah sekolah ini jadi markas penipuan? Kata siapa? Sekolah ini dulunya sekolah biasa. Sampai emak gue, pemilik sekolah, mendadak kecelakaan lalu koma. Dan gue dapat telepon ancaman setiap harinya. Telepon ancaman? Yang tadi gue cerita. Awalnya gue kira itu bercanda, tapi ketika gue abaikan ancamannya, murid di sekolah ini perlahan metong secara misterius sampai akhirnya gue nurutin perintah orang itu yang minta target 100 juta korban penipuan dalam setahun ini. Orang itu siapa? Lu tahu nggak siapa itu? Nah itu gue nggak tahu dan gak ada yang tahu. Plus untuk target 100 juta ini, gak ada siapapun yang tahu selain gue dan dia. Sama lu, karena barusan gue kasih tahu lu. Dan soal butet, kenapa lu langsung habisin dia tadi? Itu karena dia mau nyakitin murid dan bahkan ngejalanin praktik ilegal jualan organ di belakang gua. Anyway, lu jangan lakuin apapun.
Jangan nipu, jangan ngapa-ngapain karena tangan lu masih bersih dari sekolah kotor ini. Paham kan? Nggak salah nih, gue barusan dilindungi sama anak SMA. Wah gila, gue ngerasa jadi orang dewasa yang gagal coy. Emangnya gue ada yang bisa gue lakuin apa? Astaga Kak Pian, kemana lagi sih lu? Ngilang mulu, sumpah gue cariin. Yona, lu dikasih tahu gak sih sama Kak Aiden siapa dalang dibalik semua ini gitu loh? Kak Aiden gak pernah cerita apapun sih Kak. Sorry ya, gue minim info. Dah lah, di sekolah udah gak ada harapan anjir. By the way Kak, yuk masuk kelas. Udah gak ada siapa-siapa lagi di luar. Ditambah lagi target kita 100 juta masih jauh banget. Gue gak yakin deh setelah... Apa kata lu barusan? 100 juta korban? Dari mana lu tahu targetnya segitu? Bukannya yang tahu targetnya cuma Erwin dan orang itu ya? Yona, jawab, kenapa lu malah tawa sih? Lu jangan bikin gue takut. Lu beneran jodohnya Kak Aiden deh Kak. Gue kira lu bodoh, ternyata otak lu lumayan juga. Maksud lu? Tapi sorry to say Kak, lu harus berakhir kayak Kak Aiden karena udah terlalu ikut campur masalah gua. Yona, maksud lu apaan? Gue beneran gak ngerti. Gue yang bun-bun Kak Aiden karena dia berusaha ngungkap markas yang udah gue bangun susah payah ini dengan backingan beberapa mafia. Jangan bilang lu orang itu. Maksud gue orang yang ngancam si Erwin lagi. Enggak, gue juga yang bikin kepala sekolah kau masa. Ada pertanyaan lain sebelum lu metong? Tapi Yona, lu kenapa kayak gini? Apa motif lu coba? Motifnya simple, gue pengen kaya dan bisa shopping tanpa lihat harga. Dan mungkin gue bakal bisa jadi bos mafia. Gue masih hidup. Tentu saja. Untung kami datang tepat waktu. Kalau nggak kamu udah metong tuh Yan. Kalian siapa lagi ya? Kami rekan si Aiden dan Pian. Terima kasih karena telah menjadi mata-mata kami dan bikin pelaku ngakuin semua perbuatannya. Perasaan gue nggak ngapa-ngapain deh. Sabar, gue baru ngeh. Maksud si Aiden ngelindungi adiknya tuh bukan beneran buat ngelindungi adiknya, tapi buat mantau ini semua. Wah gila sih itu cowok. Permisi. Iya, ada apa ya? Lensa kontak dan perekam suara yang dipinjemin Aiden tolong dikembalikan ya, karena itu peralatan milik negara. Iya bentar, gue copotin dulu ya. Sumpah fungsi lensa kontak ini sama kayak CCTV. Wah gila, zaman udah canggih banget ya sekarang. Tapi kalau tugas gue cuman buat ngelindungi adik lu, kenapa mesti pakai beginian ya? Lu bakal tahu nanti. Dan ini alat perekam suara juga mohon ditaruh di dalam baju lu ya. Kok gue ngerasa gue bakal berada di dalam posisi yang agak bahaya ya? Tenang, tugas lu cuman berada di sampingnya Yona dan rekan gua pasti bakal nolongin lu. Sahur. Ada anomali. Aduh, aku candu banget sama sahur ini. Gila. Selesai, gampang banget.